Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Nurdiansyah, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman yang diperoleh dalam pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Proses coaching membuka ruang emansipatif bagi guru dan siswa untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma-norma yang mengikat mereka. Sedangkan supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada 3 tahap dalam melakukan supervisi, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Berikutnya, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Perasaan saya sebelum belajar modul 2.3 adalah takut tidak bisa karena dari nama coaching tersebut saya masih mengartikan kalau coaching itu adalah harus bisa jadi pelatih yang handal dan ini adalah sesuatu yang sangat rumit, sama halnya seperti di sepak bola. Kemudian di akhirnya saya pun bisa merasa optimis untuk mengimplementasikan semua yang saya pelajari di modul 2.3. Apalagi termotivasi dan bertambah semangat untuk memperbaiki kualitas diri, terutama dalam pemahaman coaching. Yang berikutnya, keterlibatan dalam proses belajar. Selama proses belajar modul ini, yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri saya adalah saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching baik sebagai coach, coachee maupun observer. Lalu, yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dalam proses belajar adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Padahal pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan coachee dan tentunya akan membantu coachee dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Masih dalam pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saya mulai bisa memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi atau pikiran yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan atau murid saya mengeluhkan permasalahan mereka. Saya juga sudah mulai berlatih coaching menggunakan metode Tirta yang beriringan dengan mendengarkan dengan rasa. Berikutnya, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana pelaksanaan supervisi akademik yang efektif selama ini? Kepala sekolah selaku pemangku kebijakan seharusnya menguasai dan menggunakan teknik coaching dalam melakukan supervisi akademik. Supervisi seharusnya tidak hanya menilai kinerja dan penampilan guru saja, namun juga berfungsi untuk menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Berikutnya, coaching merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak kepada murid jika dilakukan oleh guru, dan berpihak pada guru jika dilakukan oleh kepala sekolah. Berikutnya, tantangan yang paling sulit adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik, baik di lingkungan sekolah maupun daerah, sehingga hakikat supervisi yang seharusnya bisa meningkatkan kinerja dan performa guru akan sulit tercapai jika guru belum memahami makna coaching dalam supervisi akademik dan masih sungkan mengutarakan permasalahannya. Lalu, solusi alternatif untuk permasalahan di atas adalah melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru baik terhadap guru, kepala sekolah maupun pengawas. Kemudian, memberikan contoh praktik coaching baik kepada murid maupun rekan sejawat. Berikutnya, membuat keterhubungan antara pengalaman masa lalu saat waktu diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah ataupun pengawas, awalnya merasa gugup dan takut. Namun dengan seiring berjalannya waktu, karena ini dalam proses pembelajaran untuk menjadi guru yang lebih baik, akhirnya saya bisa lebih percaya diri. Nah, kalau pada penerapan di masa mendatang, supervisi akademik seharusnya bisa meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid.
Hal tersebut bisa terjawab dengan supervisi akademik melalui proses coaching yang menerapkan 3 prinsip, yaitu asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. Nah, berikutnya, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Hal ini dengan adanya proses coaching berarti sangat membantu sekali dalam mewujudkan untuk bisa menuntun segala kodrat yang melekat pada anak sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berikutnya, peran guru sebagai coach di sekolah kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional antara lain. Guru sebagai pendidik perlu memiliki keterampilan coaching. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan. Melalui proses coaching, guru bisa membantu murid untuk mencapai tujuannya, yaitu merdeka dalam pembelajaran. Nah, terakhir, refleksi terhadap proses coaching di sekolah. Melalui proses coaching sebagai seorang guru, saya dapat membantu murid untuk menuntun segala kekuatan kodratnya yang ada pada dirinya. Melalui proses coaching sebagai seorang guru, saya dapat membantu murid untuk mampu hidup sebagai individu dan bagian masyarakat. Melalui proses coaching, sebagai seorang guru, saya dapat menuntun murid untuk memperoleh kemerdekaan belajar di sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan Indonesia.